Jadi seluruh agama semenjak Nabi Adam itu datangnya dari Allah. Yang dipopulerkan namanya agama samawi, agama yang datang dari sama. Wassamai, itu kan langit artinya itu. Jadi agama langit itu hanya satu, yaitu agama tauhid, itulah Islam. Agama Yahudi dari langit, agama samawi enggak? Agama Nasrani, memang ada agama Nasrani, iya kan? Nasrani itu diambil dari kata kampung Nasirah. Yahudi berasal dari kata Yahuda, yaitu saudaranya Nabi Yusuf. Jadi kelompok. Jadi satu saja agama di dunia ini semenjak Nabi Adam adalah agama tauhid. Nah, jadi yang dipisah itu bertauhid, tidak bertauhid. Sudah selesai. Kalau yang bertauhid diperiksa sholat apa tidak. Kalau sholatnya baru selesai, sholatnya diterima, ya baru diperiksa semuanya. Kalau sholat tidak terima, yang lain tidak diterima. Jadi dipisahkan dulu mana yang bertauhid, mana yang tidak bertauhid, ya kan? Maka Nabi menjadi saksi. Kalau tauhidnya benar, ya kan, nanti membawa kepada ibadah yang benar. Jadi pada waktu hari ya wasyahidu wa masyhud, di waktu hari ada yang menjadi saksi dan ada yang disaksikan. Yang menjadi saksi satu adalah Rasul, lalu kitalah yang disaksikan. Kalau Rasulullah mengatakan ini adalah umatku, dah masuk surga itu Pak, ya kan? Tapi kalau Nabi mengatakan ini bukan umatku, masuk neraka gitu, ya kan? Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan, kita mau lihat di sini begini. Ini ada di waktu Rasulullah memanggil Ibnu Mas'ud yang suaranya merdu, lalu minta ya dibacakan Al-Quran. Ketika Ibnu Mas'ud sampai kepada ayat, yaitu surat An-Nisa ayat 41 yang tadi ini, ya kan? Yang di sini dikatakan kulli ummatin bisyahidin, setiap umat itu ada saksi, ada saksinya. Lalu sampai di ayat wajibna bika, lalu kami datangkan engkau kepada umat itu, ya kan? Dan untuk menjadi saksi. Di waktu Abdullah Ibnu Mas'ud membaca sampai di ayat ini, Nabi berkata cukup. Lalu Ibnu Mas'ud menoleh ke wajah Nabi yang sedang menangis, karena akan menjadi saksi atas umat. Apa yang ditangisi oleh Rasulullah? Akibat Rasul menjadi saksi, lalu akan ada umat yang akan masuk surga dan akan ada umat yang masuk neraka. Inilah yang paling berat. Yang paling berat bagi Rasul itu adalah dengan kesaksian beliau akan ada yang masuk surga, akan ada yang masuk neraka. Makanya berapa persen hakim ini masuk surga, Pak? Hah? Sepertiga, Pak. Jadi sekian banyak hakim yang muslim, yang beriman, sepertiga masuk surga, 2/3 berat kan menjadi hakim gitu. Jadi makanya Nabi di waktu didatangkan ayat, ya dibacakan surat An-Nisa ayat 41 ini, bahwa engkau Muhammad akan didatangkan kepada umat dan engkau akan menjadi saksi penentu bagi umat, ya kan? Itu satu, Pak. Nabi Muhammad menjadi saksi. Makanya sekarang ini banyak-banyaklah kita berselawat, ya kan, kepada Nabi, ya kan? Mudah-mudahan nanti beliau
memberikan syafaatnya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, yang menjadi saksi itu kata Allah adalah malaikat. Waja'at kullu nafsin ma'aha sa'iku wa syahid. Dan datang tiap-tiap diri bersama dengan dia seorang malaikat pengiring dan seorang malaikat penyaksi. Jadi masing-masing awak itu nanti satu mengiringi, satu menjadi saksi. Ya kan? Jadi ini di akhirat, Pak. Yang hari yang berat itu. Yang dulu Nabi Ibrahim berdoa, jangan engkau hinakan aku hari dibangkitkan. Ya, hari pembalasan. Jadi malaikat menjadi saksi buat kita. Ya kan? Maka itu sebenarnya tidak terlalu pusing lah kita dengan kebaikan-kebaikan kita, karena ada malaikat yang akan, mungkin orang lain tidak tahu, Pak. Ya kan? Tidak nampak, tidak memuji, tapi ada malaikat lah yang akan membukakan semuanya di sisi Allah. Ya kan? Jadi malaikat ini mengarah, ya kan? Setiap orang ada dua malaikat, satu yang mengiringi, satu yang menjadi saksi. Berat dah hari itu. Ya kan? Malaikat menjadi saksi setiap perbuatan manusia, baik yang baik ataupun yang buruk. Yang baik dikatakan baik, yang buruk dikatakan buruk gitu. Ya kan? Memangnya Allah tidak tahu kalau apa yang kita kerjakan? Allah kan Maha tahu, Pak. Tapi tujuannya apa? Begitulah keadilan Allah. Tanpa ada Rasul pun, tanpa ada malaikat pun, Allah tahu semua perbuatan kita. Tapi disitulah Allah memberikan keadilan, sehingga manusia itu sendiri bertekuk lutut dengan apa yang dia kerjakan, dengan saksi yang ada. Kalau tidak juga masih mengingkari, diri dia sendirilah yang menjadi saksi. Sehingga apabila sampai ke neraka, pendengaran, penglihatan dan kulit mereka menjadi saksi terhadap mereka tentang apa yang telah mereka kerjakan. Itu makanya nanti suatu saat mulut dikunci, ya kan? Yang akan menjadi saksi, yang berkata-kata adalah anggota tubuhnya sendiri. Nah, bagaimana mengingkari, Pak, kulit yang menjadi saksi? Kulit itu bagian dalam atau bagian luar? Hah? Dan itu setumpuk atau seluruhnya, Pak? Nah, dari mana kira-kira kamu malah? Dia yang paling luar dan dia yang melihat. Iya kan? Apapun dikerjakan manusia pasti ada kulit di situ. Dia mau tanda tangani yang palsu atau ampra-ampra yang tidak jelas, di tanda tangan itu ada kulit, ada enggak? Kulit itu namanya cek apa cara nanti itu. Seluruh tubuhnya ada kulit. Mau dari belakang ada kulit yang akan melihat, dari depan ada kulit. Dan yang akan merasakan pertama sekali di waktu dibakar, diazab itu adalah kulitnya. Karena kulit itulah yang berhubungan dengan azab itu pertama sekali. Maka itu yang merasakan panas, dingin itu adalah kulitnya. Makanya kalau kita kedinginan, tutuplah kulit itu dengan, ya kan? Nah, itulah dia. Bagaimana kira-kira orang akan mengelak, Pak? Ya kan? Itulah Bapak Ibu bagaimana Allah menjelaskan tentang satu peristiwa nanti di akhirat, peristiwa yang berat, yaitu hari di situ ada saksi dan ada yang disaksikan, dan Allah bersumpah demi itu. Ya kan? Insyaallah Bapak Ibu kita lanjutkan ayat berikutnya tentang Ashabul Ukhdud. Kalau bisa dibaca bagus, ini kisah yang sangat menarik ya, tentang satu kaum nanti ya yang disiksa karena imannya. Terima kasih. Mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.